Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, your only one channel Racun Audio. Kalau di episode kemarin gue kebagian buat nge-review Truth Ear Zero. Nah, kalau sekarang gue nge-review adeknya nih yang lebih terjangkau. Ini adalah Truth Ear Hola. Buat teman-teman yang kere hore, tenang, ini bener-bener budget untuk sebuah IEM, tapi suaranya tidak bisa diremehkan. Yang bener lu. Nah, sebelum mulai videonya, gue disclaimer dulu kalau selama gue ngetes si Hola ini, gue menggunakan 3 device, yaitu menggunakan handphone, pakai DAC juga, kemudian pakai DAB juga. Jadi gue bisa cerita sedikit sama teman-teman apa perbedaan dari ketiganya. Nice. Oke deh, gue langsung spill aja nih harganya di awal. Dia itu cuma dibanderol dengan harga 300 ribuan doang. Kurang budget apa tuh kan? Teman-teman bisa langsung cek barangnya di toko CSI Zone. Dan sedang ada promo cashback hingga 2,5 juta. Dan maksimal 3% untuk minimal pembelian 10.000 di CSI Zone. Jadi langsung gas aja ke tokonya. Linknya kita sertakan di kolom deskripsi. Gimana? Tertarik? Udah mulai nyiapin uang jajan buat beli si Hola? Tunggu dulu, kita lanjut dulu bahas si Holanya seperti apa. Penampakan boxnya kayak gini nih. Masih mirip sih dengan kakaknya si Zero. Ya, mereka berdua itu masih kayak ya wibu-wibu gimana gitu kan. Dan ketika teman-teman beli, di dalam boxnya ada earbuds-nya. Terus juga yang pasti kabelnya juga dong. Namanya juga IEM, masa iya kali nggak ada kabelnya ya kan. Terus juga dapat banyak banget ear tips. Totalnya tuh ada 7 pasang silikon ear tips. Selain itu teman-teman juga dapat sebuah pouch yang bahannya dari kulit sintetis kayak gini. Ini lucu sih. Dan tentunya ada garansi resmi dari CSI Zone. Nah, si Truth Ear Hola ini dia menggunakan rongga cetak 3D dari Hey Gears yang dipadukan dengan resin sehingga bobotnya jadi ringan. Dengan warna full hitam dan ornamen poligonal kayak gini di bagian luar housingnya, buat gue sih desainnya menarik ya. Nggak terlalu polos tapi juga nggak yang terlalu berlebihan. Dia ini tipenya over ear dan mengadopsi dual polyurethane suspension composite liquid crystal dome diaphragm N52 magnet serta 11 mm single dynamic driver. Selain itu dia juga menggunakan 2 pin universal 0,78 mm dan dual braided cable kayak gini. Untuk jacknya dia 3,5 mm L-shape. Dan terdapat 2 pilihan. Ada yang menggunakan mikrofon dan ada juga yang polos alias nggak ada mikrofonnya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Dan berikut kelengkapan spesifikasinya. Untuk fittingnya sendiri buat gua nyaman ya. Cuman untuk kabel yang melingkar di atas telinga gua atau over ear-nya ini agak sedikit kegedean sih di telinga gua. Jadi kayak dia nggak menopang sempurna. But it's okay karena dia tetap ngegrip di telinga gua. Jadi kayak ya tetap stay still sih di kuping meskipun gua gerak-gerak. Dan juga panjang kabelnya ini 120 cm. Jadi udah cukup panjang buat gua ya. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri teman-teman dengerin dulu aja sound sample-nya. Dan gue ingetin lagi, sound sample tidak mempresentasikan 100% dari kualitas aslinya. Sama seperti kayak teman-teman pakai sendiri si barangnya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Untuk bassnya sendiri, dia ini benar-benar tebel ya, dominan gitu. Jadi karena memang dia tipikal IEM bass head. Dan gue akui bassnya memang enak. Cuman bukan berarti yang paling enak. Enggak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di bassnya. Terutama untuk bagian respon di bagian low-nya ini kerasa agak sedikit kurang.
Dan si Hola ini dia lebih mengedepankan kayak kedalaman ya, depth-nya dia sama resonansi. Jadi dia lebih mengedepankan dua hal itu ketimbang kuantitas dari si bass-nya sendiri. Jadi buat teman-teman yang berharap tekstur utuh di bass mungkin akan sedikit kesulitan untuk menemukannya di si Hola ini. But overall, bassnya buat gua sudah lebih dari sekedar kayak kalau misalnya kita bilang menyenangkan, dia udah sampai ke level itu kok. Jadi teman-teman bisa have fun kalau misalnya memang penyuka bass. Untuk mid-nya, dia kerasa mundur. Sebenarnya nggak jauh beda, masih sama juga saya si kakaknya ya, Truth Ear Zero. Cuman gua ngerasain si Truth Ear Hola ini, dia mid-nya lebih soft ya, lebih lembut dibandingin kakaknya. Terutama untuk bagian vokal cewek yang kerasa lebih sweet dan vokal cowok itu kerasa lebih berbobot. Jadi kerasanya lebih U-shape aja gitu ya. Dan untuk snare di drum, ini dia kerasa lebih tajam dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain kayak piano, itu dia menyajikan lebih halus. Sedangkan untuk detailnya buat gue udah cukup ya. Karena mengingat dia IM budget, ya begitulah gitu. Tidak yang terlalu gimana banget, tapi ada meskipun ya samar-samar. Kalau misalnya mau kita head to head sama CCA CRA, ya lebih dapat di CCA CRA. Cuman kan maksudnya dia kan settingannya juga beda, tuningnya beda. Jadi ya nggak bisa disamain. Jadi buat teman-teman yang nyari clarity mungkin akan lebih cocok di CCA CRA ketimbang di si Truth Ear Hola ini. Lanjut ke treble-nya, gue ngerasain si Truth Ear Hola ini dia bermain aman, ya. Jadi dia menjaga banget treble-nya biar kayak nggak ada hissing, kemudian suaranya juga nggak tajam, nggak piercing. Itu dia bener-bener ngejaga. Tapi jadinya kayak kerasanya soft aja. Tapi karena hal ini, buat teman-teman yang nyari treble yang cerah atau sparkling bahkan, ya nggak bisa nemuin itu di si Truth Ear Hola ini. Hal ini juga didukung dengan treble-nya yang kerasa kurang dinamis. Jadi bener-bener kurang cocok kalau misalnya teman-teman yang treble head ya. Mending cari IM lain aja. Sedangkan untuk soundstage-nya, buat gue untuk keras 300 ribuan, untuk weight-nya lumayan ya, kerasa. Tapi sayangnya dia lacking itu di bagian depth. Gue ngerasain dia masih layering-nya terlalu pendek. Jadi kayak kerasa masih 2 dimensi. Ngerti kan? Maksud yang gue pengen sampein ke kalian gitu. Jadi kayak yang deket aja jaraknya. Sementara untuk imaging-nya ya cukup-cukup aja. Meskipun kerasa memang kurang dinamis, tapi ya it's okay. Mengingat harganya juga cuma 300 ribuan. Toh juga kalau misalnya mau ngebandingin sama yang kelas di bawah 500 ribu sih ya nggak akan ada yang semewah itu dan segila itu imaging-nya. Nah tadi kan di awal video gue bilang kalau gue ngetes itu pakai 3 device, pakai handphone plus DAC sama pakai DAB. Ya kalau misalnya potensinya mau keluar semua sih ya teman-teman pakai DAB. Tapi maksudnya gue ngetes kayak gini jadi gue bisa ngasih info kalau teman-teman yang nggak punya DAB atau bahkan nggak punya DAC, cuman pakai dongle 3,5 mm di handphone, ini juga udah enak. Maksudnya nggak kayak IM mahal yang ya terbatas kalau pakai jack dari handphone tuh ya nggak enak. Kalau ini tuh ya enak menurut gue, jadi kayak yang ya udah segitu. Karena diferensiasinya juga memang tidak terlalu jauh. Jadi buat teman-teman yang memang nggak punya DAC atau bahkan nggak punya DAB gitu, dengan handphone aja menurut gue udah cukup banget buat pakai atau menikmati musik dengan si Truth Ear Hola ini. Nah sebelum ke kesimpulan, gue rekap lagi nih tentang pros dan cons-nya dari si Truth Ear Hola ini. Untuk pros yang pertama yaitu harganya cuma 300 ribuan. Cenggli lah, gampang kan? Pros yang kedua, ya fittingnya dia nyaman karena dia ringan dan gripnya juga bagus. Pros yang ketiga, build quality-nya baik dari housing yang terbuat dari resin, kemudian juga dengan kabelnya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nih perbedaan kabel antara kabel si Hola sama kabel-kabel IM lainnya di bawah 500 ribu ya, perbedaannya kayak gini. Beda kan kelihatan? Pros yang keempat, yaitu dia punya dua pilihan antara dia dengan mikrofon atau tanpa mikrofon. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhannya teman-teman. Dan pros yang kelima, khusus buat bass head, ini pasti doyan. Karena dia punya bass yang menurut gua enak, berenergi, tapi juga di samping itu dia nggak bikin kuping cepet capek karena bass yang terlalu dominan gimana. Nggak, bassnya masih bisa dinikmati dengan enak. Kalau tadi adalah prosnya, sekarang kita bahas cons-nya. Dan gua cons-nya cuma nemuin 3 sebenarnya. Yang pertama itu ya lacking tadi di soundstage karena dia terasa terlalu pendek ke belakangnya, deep-nya kurang, kedalamannya kurang, jadi kerasa masih kayak 2 dimensi. Dan cons yang kedua, dia kerasa kurang kontras dan kurang kerasa dinamis. Serta cons yang ketiga itu bagian treble-nya yang gua rasa terlalu soft dan terlalu main aman. Kesimpulannya, di harga 300 ribu, buat gue ini pilihan menarik ya, menarik. Memang bukan IM terbaik, enggak, karena banyak banget pilihan. Tapi gue bilang ini menarik, terutama untuk teman-teman bass head karena memang dia enak.
Seriusan. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya gue mau hitung-hitungan nih ya, dengan harga 300.000 gue ngerasain ya lebih banyak bagusnya gitu ketimbang sisi ya jeleknya. Makanya nggak aneh buat gue ketika gue sharing-sharing dan gue cari data soal si Hola ini, ternyata ratingnya bagus. Nice. Jadi gue rekomen banget si TruthIR Hola ini untuk IM bus di bawah 500.000. Apalagi kalau misalnya teman-teman nyarinya di CSI Zone, tuh kan CSI Zone lagi banyak promo, ya manfaatin aja, jadi bisa dapet banyak keuntungan. Tapi buat teman-teman yang nanya, Bang, lu suka nggak si Hola ini? Gue bilang suka, tapi gue lebih suka sama kakaknya, si TruthIR Zero. Jadi buat teman-teman budget yang memang punya budget lebih, gue sih lebih merekomendasikan si TruthIR Zero karena itu best buy sih menurut gue sih. Harga 800 ribuan lebih ajib aja. Terus juga perbedaan suaranya itu lebih signifikan ya buat kualitasnya. Jadi kayak yang lebih worth it aja buat dibeli. Tapi buat teman-teman yang budgetnya terbatas, ya si TruthIR Hola ini adalah salah satu pilihan terbaik untuk IM bus budget di bawah 500 ribu. Oke guys, segitu aja videonya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka video kayak gini, jangan lupa subscribe dong, Bongkar Bro, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.